sebagai landasan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun ke depan. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2022 hingga 2027 Kalimantan Selatan. RPJMD merupakan dokumen perencanaan selama 5 tahun ke depan. Isu strategis RPJMD tahun 2022 hingga 2027 Kalimantan Selatan meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, ekonomi hingga lingkungan. Visi Kalimantan Selatan 5 tahun ke depan adalah Kalsel maju, makmur, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan 5 visi yakni sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan. Untuk misi pertama yaitu fokus pada pendidikan. Karena indeks pembangunan manusia masih di bawah rata-rata nasional meskipun sudah kategori tinggi, selain pendidikan juga fokus dengan kesehatan dan keagamaan karena masyarakat Kalimantan Selatan dikenal dengan religiusnya. Pengembangan sumber daya manusia Indonesia adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Pada waktu yang bersamaan, bangsa Indonesia juga menghadapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang telah lebih dulu maju. Oleh karena itu, pembangunan bangsa yang maju dan mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan mengharuskan dikembangkannya konsep pembangunan yang bertumpu pada manusia dan masyarakatnya. Atas dasar itu, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan yang demikian, salah satu visi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah membangun kualitas sumber daya manusia. Pada misi kedua, tata kelola pemerintahan. Permasalahan pada birokrasi yang mengemuka dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam menyusun arah reformasi birokrasi Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Perlu langkah atau upaya dalam rangka peningkatan kinerja aparat pemerintah dalam sistem dan struktur birokrasi pemerintahan dengan memperhitungkan perubahan lingkungan kerja dan kecenderungan dinamika sosial ekonomi masyarakat secara universal. Salah satu strategi pemerintah adalah mentransformasikan diri untuk memanfaatkan digital yang tujuannya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian pada misi ketiga adalah infrastruktur. Infrastruktur memang memiliki peranan penting sebagai salah satu roda penggerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan. Keterbatasan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menyebabkan melambatnya lalu investasi. Saat ini pemerintah fokus terhadap pembangunan jalan-jalan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti kawasan industri di Batu Licin maupun Banjar Bakula. Selain merujuk pada pembangunan jalan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mencari investor untuk pengerjaan proyek kereta api. Karena biayanya yang besar, sekitar 24 triliun. Proyek kereta api ini direncanakan akan dibangun dengan rute menuju Tabalong meliputi Pelabuhan Trisakti, Jalan Gubernur Subarjo, Jalan Gubernur Syarkawi, Bandara Syamsuddin Nor, dan Cempaka di Banjarbaru. Kemudian pada Kabupaten Banjar meliputi Martapura dan Simpang 4 Pengaron. Diteruskan ke Rantau atau Kabupaten Tapin, serta juga di Kandangan atau Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya jalur kereta api ini akan diteruskan hingga ke Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan juga Kabupaten Balangan dan Tanjung. Khusus untuk Balangan sendiri, jalur kereta api ini akan melintasi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Batu Mandi dan Lampihong. Sedangkan untuk substasiunnya akan dibangun di Desa Mempari dan Lampihong. Kemudian berikutnya misi keempat yaitu misi ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan menghitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan juga pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.
Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP real di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Di Kalimantan Selatan sendiri akan meningkatkan pembangunan ekonomi dan mendorong kemajuan industri. Saat ini Kabupaten Kota Baru sebagai kawasan ekonomi khusus, serta Batu Licin dan Jorong salah satu kawasan industri Kalimantan Selatan yang terus didukung pemerintah provinsi. Kedepannya Kalimantan Selatan tidak hanya sebatas menjual batu bara mentah saja, menjual CPO saja, ataupun menjual karet saja. Tapi industri turunannya, contohnya di Kalsel, telah meresmikan pabrik B30 dari CPO di Batu Licin. Dengan adanya pembangunan pabrik B30 ini tentu akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Masyarakat di wilayah ini akan mendapatkan peluang kerja yang cukup banyak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada pihak perusahaan. Sedangkan pada misi terakhir adalah lingkungan, terlebih pencemaran air sudah dikategorikan sedang sehingga perlu dilakukan pengendalian. Selain itu mengenai isu habisnya hutan, nah ini merupakan salah satu isu yang juga menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satunya melalui Geopark Meratus dan penghijauan serta pengendalian banjir maupun lain-lainnya. Visi Kalimantan Selatan mandiri dan terdepan harus diwujudkan dengan kerja keras dan perencanaan pembangunan yang terukur. Caranya semua harus bergerak sesuai dengan bidang dan kemampuan, disertai terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kemudahan dan keberhasilan.